Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat Uber TV, kita berjumpa kembali dalam seri bersejarah yang ada di Uber TV. Saya dengan Joko Stik didampingi oleh Kang Igun Waisaguna. Oke, Kang Igun. Assalamualaikum Kang Igun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya bahwa tentang gejala penataan ruang kawasan tematik itu ya. Iya. Nah itu kira-kira ada pengaruh-pengaruhnya nggak terhadap gunung-gunung yang ada di sekitarnya gitu Kang Igun? Betul. Nah gitu tadi bagaimana itu corak pemukimannya itu seperti Iya. apa? Ini makin menarik ini. Ya, baik ya. Kita lihat slide-nya nih. Ya, kita lihat. Jadi pada sebelumnya kita sudah berbicara terkait dengan ada pengaruh ya. Ya betul. Jadi corak geografis itu menentukan Zona. zona-zonanya, Zona-zona tematiknya ya. Tematik. Nah ini kita bisa melihat nih. Dan ternyata gejala tentang trilogi ya, gejala tentang trilogi orang Sunda tentang Tritangtu gitu ya. Tritangtu itu adalah dari mulai zona hulu, tengah, hilir. Kemudian trilogi tiga gunung. Nah, Ya. tiga gunung itu ternyata sudah menjadi ada gejala yang muncul ketika prasejarah gitu ya. Nah, terlihat dari tadi pola-pola ketika kita membaca superimpos antara peta geologi ya dengan temuan artefak dan jenisnya. Iya. Nah, kita melihat ada jadi orang Sunda itu adalah punya pola yang disebut dengan gunung sebagai mandala. Nah, sementara masyarakat purba itu sangat terpesona gitu ya dengan gunung. Iya. Nah, salah satunya Gunung Sunda gitu ya. Nah, kemudian ketika Gunung Sundanya sudah runtuh, maka pesona tiga gunung ini tetap menjadi spirit gitu ya. Spirit. Nah, maka dalam tata ruangnya ketika terjadi superimpos tadi corak-corak, maka di sini ada indikasi bahwa muncul trilogi gunung. Jadi antara Gunung Palasari ya di zona itu teh. Jadi kalau kita hubungkan Gunung Palasari itu mewakili atau puncaknya dari permukiman warna kuning ya. Jadi Pulau Sariskol. Kemudian Manglayang itu mewakili zona geografinya adalah geografi dari puncak tempat spiritual. Nah, kemudian yang paling atas adalah tadi ya terkait dengan Bukit Tunggul ya, mewakili satu trilogi gunung yang mewakili tentang konservasi air. Nah, jadi ketiga ini nanti akan berkembang menjadi tempat-tempat yang menarik gitu ya. Nah, jadi nyambungnya itu nanti di masa periode nanti klasik. Nah, di klasik. Jadi seperti membagi peran gitu. Membagi peran dan titik tengahnya ini akan menjadi sentral. Gitu ya. Ya, itu yang warna biru itu adalah sentral apa nih? Ya, nanti akan ada muncul peradaban baru. Oh, di situ Di teh. situ nanti di masa klasiknya gitu. Iya. Nah, jadi trilogi. Kemudian jadi itu yang paling itu ya, selain trilogi tentang topografi gitu ya. Tengah, hulu, tengah, hilir gitu ya. Nah, sama. Jadi Buana Nyungcung, Buana Panca Tengah, Buana Larang gitu ya. Nah, gejala seperti ini sebenarnya sudah mulai terbentuk. Indikasinya sudah terbentuk. Bahkan tadi ya beberapa artefak-artefaknya ditemukan menjadi ada indikasi ke arah sana, kemudian nanti akan lebih mantap lagi ketika zaman klasik nanti. Oh, berarti ini kalau begitu dengan trilogi seperti ini itu tuh akan memunculkan zona hunian berarti ya. Zona hunian di zona hunian. Jadi namanya permukiman. Kalau permukiman itu meliputi zona konservasi, zona hunian, kemudian zona spiritual gitu. Jadi ini yang kita bahas nih kan terkait dengan zona hunian purbanya di Pulau Sari nih. Nah, Pulau Sari ya kita ya. Ini menarik karena ternyata di zaman purba itu juga sudah ada gejala pengaturan ruang sepertinya ya. Betul, yang menjadi kawasan tematik. Kemudian salah satunya adalah zona hunian purba di Pulau Sari. Betul. Nah, bisa nggak dijelaskan nih lebih lanjut nih bagaimana corak pola pengaturan huniannya dan bagaimana bukti-buktinya ilmiahnya nih. Betul ya. Nah, tapi kita harus mendasarkan dulu Kak. Jadi mendasarkan dulu apakah ini tuh sudah ada. Jadi kalau permukiman itu ada kota atau bukan gitu. Iya. Bukan. Nah, jadi
kalau saya melihat indikasi bahwa Ujung Berung Purba ini sudah seperti metropolitan. Di zamannya Di ya. zamannya ya. Nah, Metropolitan di zamannya. Nah, di zamannya. Nah, kenapa berpendapat demikian? Saya mendasarkan pada teorinya Louis Mumford. Louis Mumford ya. Louis Mumford itu dalam teorinya bukunya The Nature History of Urbanization gitu ya. Nah, jadi ini teori yang agak berbeda dengan teori kebanyakan tentang kota. Tentang kota. Jadi dia tidak memandang kota itu secara morfologinya. Ya, jadi kebanyakan kan mazhab dari kota itu pokoknya pemukimannya padat, betul, bangunannya mewah gitu ya. Nah, Louis Mumford justru dalam bukunya The Nature History of Urbanization itu nggak demikian. Artinya dia membuat buku tentang sejarah kota-kota. Nah, jadi tentang sejarah kota-kota itu malah dia memandang kota itu bukan itu, kata. Yang paling penting bukan bangunan-bangunan tingginya, bukan kepadatan penduduknya, tapi yang lebih esensial menurut Louis Mumford adalah satu, yang penting adalah memiliki pengaturan ruang yang efektif. Satu itu ya. Diatur lah, direncanakan. Nah, berarti kalau tadi kita kemarin pada episode sebelumnya kita berbicara tentang adanya pengaturan tadi. Oh, ini zona konservasi, ini zona spirit, gitu ya. Religi, yang ini adalah zona hunian, gitu ya. Nah, itu berarti kan itu masuk dalam kategori bahwa itu gejala kota urbanisasi. Satu ya, berarti. Poin yang kedua adalah yang disebut dengan kota itu adalah kemampuannya mengorganisasi wilayah. Jadi boleh jadi si masyarakat purba itu adalah dia tinggal di gua. Betul. Ya, di gua atau di satu permukiman yang mungkin sangat minimalis gitu ya, hanya beberapa orang gitu. Iya. Tapi kemampuan dia mengorganisir bisa saja se-Jawa Barat gitu. Gitu ya. Mengorganisirnya bisa saja. Contoh adalah mungkin saja permukiman ini mengorganisir seluruh paparan Sunda, bisa saja. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia adalah hulu daripada sungai gitu ya. Iya. Nah, jadi kemampuan dia mengorganisir. Salah satu contoh konkret mengorganisir adalah mengorganisir tentang adanya tambang di Kendan, diangkut kemudian dijadikan industri pakarang di Dago gitu. Itu sudah kemampuan mengorganisir wilayah. Betul. Nah, justru itu esensi dari kota. Sebetulnya. Nah, jadi bicara tentang permukiman, nah pola tata ruang, maka kita bisa dengan bersandar kepada teorinya Louis Mumford, gitu ya. Maka kita sudah bisa meyakinkan bahwa sebetulnya gejala urbanisasi atau gejala pemetaan di saat itu ya di zamannya itu sudah terjadi gitu. Gitu ya. Nah, ini. Nah, baik. Jadi kalau kita lihat, nah ini tadi ada pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan khusus tentang hunian nih. Iya, betul. Ya, hunian. Nah, ini saya menyandarkan pada satu literaturnya adalah von Koningswald. Ya, von Koningswald dan Roefletz ya. Roefletz. Nah, jadi saya pun melakukan hampir berapa tahun ya gitu ya, melakukan hampir dari 2015 ya sebetulnya. Melakukan survei ya. Salah satunya membuktikan ini ya, menelusuri ini. Hasil penelitian ini ya. Ya. Jadi saya itu dengan Mbah Anto almarhum gitu ya, mencoba menyusun satu tentang sejarah Ujung Berung itu dengan menelusuri dari penelitiannya Roefletz gitu ya. Roefletz. Nah, jadi Roefletz ini mengidentifikasi ada 29 ya, 29 titik ya yang sebagai tanda hunian purba. Tanda hunian purba. Tanda hunian purba di zona Pulau Sari. Artinya ada di sekitar kita mah Gunung Palasari sampai Dago ke atasnya. Kalau selatannya kalau di Jalan Cigending lah Ujung Berung sampai ke Dago gitu. Segitulah, atau sampai batas Cikapundung lah kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi rata-rata di atas kontur 750. Kontur 750. Nah, kita lihat MDPL. Ya. Nah, kalau kita lihat ada dari 29 ini kita bagi-bagi klaster. Karena kita coba titik koordinatnya kita survei, kita kasih ya, kita teliti semua lokasinya. Oh, ini pakai warna ya nih ya. Nah, saya mencoba mengklasifikasikannya jadi klasternya. Jadi hunian purba zaman dulu itu sudah terbentuk satu gejala klaster ya. Klaster permukiman. Nah, yang pertama adalah Bukit Dago ya. Nah, ini adalah yang kemudian menjadi
karena saking melimpahnya dianggap sebagai kawasan industri gitu ya. Klaster Dago maksudnya. Klaster Dago. Jadi tersendiri gitu. Jadi Bukit Kordon nanti kita bisa melihat. Kemudian dari Pasir Soang sampai ke Pasir Goleah itu satu hamparan. Satu bentang alam yang disebut dengan das lah istilahnya. Nah, ini jadi dari Pasir Soang Utara, Pasir Soang Selatan, Cikebi, Goleah gitu ya. Terus kemudian Pasir Goleah Barat, Pasir Goleah Cihalarang, kemudian Pasir Goleah. Jadi kalau kita petakan sebetulnya lebih kepada Bojong Soang ini nih. Bojong Soang sampai ke tempatnya Dago Resort ya. Nah, yang daerah itu satu klaster hunian purba ya. Kemudian di kedua adalah dari mulai Tugu nih sampai ke Cimenyan. Jadi arahnya kira-kira di sepanjang jalan pada Suka sampai ke Cartil ke atas. Nah, sepanjang itu bukit-bukit di sekitarnya itu penuh dengan jejak hunian purba yang sudah diidentifikasi oleh Rockledge. Ya gitu ya. Nah, jadi saya ini mencoba mengidentifikasi berdasarkan alat bantunya adalah peta lama. Kalau peta sekarang sudah kita tidak bisa menemukan. Jadi kebanyakan ada peta yang sudah jelas kode dan ininya adalah peta 1919 ya. Peta 1919 itu sudah menarik. Toponominya lama, kodenya udah lebih detail. Lebih lengkap ya. Karena generasi petanya sudah paling lengkap gitu ya. Nah, itu dan mengindikasikan adanya bangunan kuno. Nah, bangunan kuno gitu ya. Terus kemudian ada biasanya puncak-puncak bukit yang digunakan sebagai pengamatan pembuatan peta itu landmarks ya. Landmark itu ternyata adalah titik-titik situs. Yang jadi benchmarknya itu titik-titik situs ya, gitu, rata-rata gitu ya. Dan nanti ada kode-kode tentang adanya tanaman dan batuan gitu ya. Sehingga itu kita telusuri ternyata di lapangan adalah ya betul itu situsnya ini gitu ya. Jadi alat bantunya kita melakukan pengecekan Rockledge ya, informasi Rockledge ini dicek dengan peta-peta lama begitu ya. Nah, yang kemudian nih, jadi ada zona yang berikutnya adalah zona dari pas Penyandaan sampai ke sekitar Cigiringsing ya. Nah, ini, nah rumah ini artinya studio ini. Nah, ini masuk dalam zona yang merah. Zona tadi ya dari Penyandaan sampai ke Cigiringsing ya. Bahkan yang disebut Cigiringsing itu betul-betul hanya berjarak mungkin kurang dari 50 meter dari studio ini. Saya akan awalnya kagetnya karena apa? Di mana lokasinya? Tapi ternyata setelah dilihat di peta lama ya, kita dapat mengidentifikasi. Oke ya. Kemudian nih klaster berikutnya adalah klaster Cigending ya, Kending ke atas ya. Jadi bukit utara Babakan Cianjur gitu ya. Nah, kalau Babakan Cianjur itu kira-kira di atasnya itu ya, di atasnya Sekemandung ke atas. Gitu. Sampai ke bawahnya adalah Bongkor. Nah, Bongkor itu Pilajip lah. Pilajip. Nah, itu zona klaster kedua. Berikutnya yang berikutnya. Jadi ada klaster Dago Ciburial, kemudian ada klaster Cimenyan Caringin Tilu, Tugu, kemudian ada klaster Lembah Cisangarung atau Cikeling. Nah, kemudian ada klaster Pasiluhur. Nah, yang menarik di kemudian hari ini berkembang menjadi satu klaster-klaster juga terkait dengan munculnya gejala kabuyutan. Jadi tempat-tempat lamanya ini digunakan oleh generasi zaman Hindu Buddha gitu ya. Itu menjadi tempat-tempat pemujaan praklaster atau klaster kabuyutan gitu ya. Nah, contoh nanti ada kabuyutan Arcamanik atau Cikeling. Nah, berorientasi ternyata Lembah Cisangarung. Nah, yang itu akan identik dengan pondasi dasarnya sebetulnya jejak hunian purba yang warna merah gitu. Nah, kemudian sama dengan nanti Pasiluhur, nanti kita akan mengenal namanya Kerajaan Nagarawangi atau Kabuyutan Nagarawangi di sekitar Ujung Berung atas gitu ya, sekitar Cigending atas gitu ya. Atau di Palawangon lah istilahnya. Tepatnya di Pasir Panjalu ya, Cipanjalu. Nah, itu adalah zona yang pondasinya dari tinggalan lama berupa hunian purba dari masa klasternya itu Pasiluhur. Nah, seperti itu ya, kita lihat lagi. Nah, kita lihat ini
Jadi ini kalau ada sebaran jejak huniannya ya. huniannya. Jadi kalau peta asli dari Rockledge-nya gitu ya, kira-kira seperti ini. Jadi dan di selatan tuh nggak ada nih, lihat. Oh, betul ya. Tuh ya. Jadi nah hunian purba itu ada di utara gitu ya. Dan terkonsentrasi di zona Polosari gitu ya. Zona C tadi dia. Zona C ya, betul, gitu ya. Nah, jadi ketika bicara tentang prasejarah Bandung ya kita berbicara tentang wilayah zona C gitu ya, zona Polosari gitu ya. Seperti ini. Jadi sebarannya tidak, dan semua penghubungnya obsidian. Obsidian ya. Nah, jadi kalau kita bicara pengaturan, ini kita bisa melihat umumnya berada pada kontur 750. Nah, kecuali ada beberapa situs yang nanti akan ada di bawah 750. Ada, itu pengecualian. Atau mungkin apakah karena kemungkinan dia ngikutin surutnya air ya, ya? Jadi kemungkinan si huniannya berkembang mengikuti surutnya air danau gitu ya. Karena 750 itu adalah dianggap sebagai 725 sebagai muka air daripada air danau. Kemudian 750 itu adalah semacam mulai adanya budidaya lah hunian gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi umumnya ada 450 gitu ya, di atas 450. Tiap hunian ditandai dengan landmark. Nah, jadi yang ditemukan di dalam oleh Rockledge itu bukan hunian purbanya. Nah, ini sering salah tafsir ya. Jadi hunian purbanya itu mungkin adalah sudah hancur. Karena mungkin tidak dalam bentuk hunian-hunian batu yang bisa bukan batu tapi mungkin dalam bentuk alam seperti atau bentuknya kayu dan sebagainya udah hancur lapuk gitu kan. Ya, betul. Nah, yang abadi itu ternyata tempat pemujaannya. Karena dia dari batu itu ya. Betul. Gitu ya. Jadi dan biasanya ini tiap hunian itu punya tradisi. Setiap saya punya hunian harus ditetapkan dulu, diprasastikan. Jadi kalau tidak diprasastikan itu belum sah. Belum sah. Nah, ini tradisi adatnya lah gitu ya. Nah, dan itu biasanya di atas puncak bukit ditaruh satu batu ya sebagai penetapan ini hunian saya. Gitu ya. Nah, nah, yang abadi dan ditemukan oleh Rockledge itu sebetulnya bukan hunian purbanya. Tapi sebetulnya adalah tempat pemujaannya. Gitu ya, tempat pemujaannya. Jadi tiap hunian ditandai dengan landmark, nah, tanda yang dibentuk sebagai pusat pemujaan. Nah, berupa menhir. Nah, tapi di zona Polosari itu menhirnya kecil-kecil. Kecil-kecil gitu ya. Karena menurut orang masjid lingkungan lah gitu. Bukan masjid agung gitu. Musola lah gitu ya. Nah, dan uniknya ini pola latar ruangnya. Itu semua lokasi satu pola. Polanya adalah tadi berbentuknya berada di tanah yang disebut kalau orang Sunda nyebutnya Kancanangkum atau Ngalingga-Manik gitu ya. Jadi di atas bukit Pocolotna gitu. Nah, di puncaknya gitu. Memunggang bahasa Sunda. Nah, itu ya. Jadi kemudian ketiga, kalau huniannya di dekat mata airnya. Jadi sederhana sekali sebenarnya ketika kita mengecek informasi Rockledge ini. Pertama adalah lihat peta kuno gitu ya. Yang kedua adalah temukan mata air dan juga puncak bukitnya. Kalau di puncak bukitnya ada peninggalan lama, menhir gitu ya, itu satu contreng terindikasi lah ya. Terindikasi benar. Kemudian kedua berarti tidak jauh dari situ ada sumber air. Nah, kita lihat ya. Nah, di beberapa tempat ada yang nanti terutama di Legok Nyenang ya gitu. Itu sangat kompleks dan menarik gitu ya. Sampai ada satu bukit, ada di atasnya ada menhirnya, kemudian ada tangga batunya, kemudian di susunan sungainya ada juga seperti terasering untuk ke air, dan menarik ada batu-batu keong. Batu-batu keong itu gimana? Batu-batu keong itu adalah jadi batu-batu besar gitu ya untuk membentuk lingkaran. Lingkaran. Nah, fungsinya untuk menyandarkan tiang-tiang. Gitu ya. Jadi si tiang ini disandarkan ke batu. Disatukan begitu. Disatukan. Jadi nahan. Jadi pondasi rumah gitu. Karena rumahnya dari kayu. Gitu ya, dari kayu kemudian di pondasinya itu adalah batu dan gitu. Itu untuk atapnya itu menggunakan kayu disegitigakan atau dikerucutkan lah gitu ya. Nah, dan itu bukan satu.
Jadi hampir di situ ada sekitar 7 atau 8 gitu ya. Lancar lingkaran gitu. Jadi bentuknya itu ya nanti. Nah itu jadi temukan beberapa bekas yang memang mengindikasikan batu-batu keong untuk sandaran seperti itu. Jadi itu pola huniannya pasti dekat mata air. Jadi huniannya dekat mata air dengan ada beberapa yang sudah dicartil itu ada menggunakan parit malah. Oh, sudah menggunakan parit ya. Menggunakan parit. Artinya membuat parit-parit purba. Kebanjiran wae itu. Enggak, kalau di lereng mungkin dia supaya terbanjir ke rumah dibikin parit gitu ya. Bikin parit. Ya. Nah, yang terakhir adalah ini saking luar biasanya Bukit Kordon itu punya gejala tentang ya tadi pembuatan pakarang ya. Makanya ada dago pakar. Pakarang itu senjata. Oh iya. Nah, itu jadi dari obsidian itu yang dari Kendan itu tadi, ya. Kemudian dibuat. Nah, dibuat ujung senjata dan segala macam ya. Nah, ini tata letaknya umumnya seperti ini ya. Tata letaknya. Jadi para ilmuwan mengatakan bahwa ketinggian muka air Danau Bandung atau Situhiang itu 725. Maka MPDL MDPL ya. Kemudian maka beberapa permukiman rata-rata di atas 750. Makanya digunakan oleh peraturan KBU batas 750 gitu. Ya, sekarang masih menggunakan 750 karena dasarnya ini. Gara-gara ini nih. Gara-gara ini sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya nanti kita akan ada yang di bawah itu. Gitu. Itu mengindikasikan bahwa itu perkembangan berikutnya danaunya sudah makin surut. Makin surut ya. Nah, tapi polanya hampir mirip. Jadi kampung Sundanya itu ada di yang warna hitam. Ya. Kampung Sunda, kampung purbanya. Kampung purbanya itu di yang warna hitam itu. Dekat dengan mata airnya. Betul. Ya, jadi justru di atas mata air. Ya. Nah, lalu puncak bukitnya itu jadi tempat pemujaannya. Ya. tempat menandai bahwa ini adalah sudah ditetapkan. Nah, nanti sama dengan berikutnya dan polanya biasanya adalah bukit-bukit yang mandiri. Mandiri gimana nih? Nah, ini contoh nih bukit yang warna merah satu ada menhir tuh, kemudian turun dulu. Ya. Turun dulu naik lagi. Ya. Jadi tidak di miringnya. Oh. Gitu. Jadi bukit turun dulu naik lagi. Iya. Nah, itu nah yang muncul bukit yang tersendiri yang karena turun lagi. Iya. Jadi contohnya kita ke utara itu semakin tinggi ya. Betul. Nah, tapi ada bukit yang naik kemudian turun lagi, baru naik lagi. Yeah. Nah, biasanya yang naik kemudian turun lagi, kemudian ada mata air, kemudian di situ ada tinggalan lama. Itu biasanya menjadi hunian purbanya atau tanda-tanda menhir di situ. Iya. Nah, jadi itu ciri-cirinya seperti itu salah satu ini. Ciri-ciri umum daripada dari 29 titik yang kita amati itu sebenarnya seperti itu ya. Polanya seperti itu ya. Iya gitu. Nah, ini jadi kalau kita melihat Wiryo Bagus Martono gitu ya bahwa tradisi menetapkan menhir dan punden itu seperti halnya kita kalau membangun sesuatu menggunakan prasasti. Bikin rumah, kemudian upacaranya prasasti. Nah, itu teh pengesahan. Ada tanda gitu ya, ada tandanya gitu itu ya. Itu pengesahan. Pengesahan, jadi pengakuan. Pengakuan ini rumah saya loh gitu. Bahkan tanda tangan gitu. Ayo nama gitu. Nah, ini sama di zaman dulu itu kan yang disebut dengan menhir itu adalah perkawinan langit dan bumi. Karena permukiman adalah inti daripada kehidupan. Jadi kalau definisi rumah saja itu kan sarana pembinaan keluarga tuh. Iya. Sampai sekarang namanya rumah adalah sarana pembinaan keluarga. Iya. Ya. Nah, sehingga dan itu maka bicara rumah, bicara perkawinan. Betul. Ya karena keluarga kan. Maka syarat pernikahan sebenarnya harusnya lah rumah. Punya rumah dulu. Punya rumah gitu. Karena rumah tangga kan. Iya, benar. Nah, sama gitu ya ketika dia menetapkan hunian, dia belum sah kalau belum dikawinkan. Gitu. Ya jadi makanya ada laki-laki gitu ya. Menhir itu simbol laki-laki, alat vital laki-laki. Ya, kemudian punden berundak itu perempuan. Perempuan. Disimbolkan seperti itu ya. Kemudian terjadilah perkawinan antara langit dan bumi atau laki-laki dan perempuan. Disitulah akhirnya sah bahwa hunian ini adalah tempat satu kaum. Ya, tempat satu kaum ditetapkan di situ. Iya. Nah, makanya ketika nanti zaman periode candi ya di zaman periode klasik Hindu-Buddha yang pertama kali ditemukan para arkeolog untuk menemukan candi yang harus dicari itulah lingga dan yoninya.
Linggayon itu kumaha? Ya sama menhir dan sama dengan menhir dan punya polanya seperti sama, itu ya. Gitu ya. Nah, jadi polanya sama gitu ya. Nah, atau sekarang mah prasastinya berarti. Nah, di situ tercatat siapa gitu ya. Tercatat berarti itu komunitas apa gitu ya, atau dinasti apa gitu, atau kelompok apa gitu ya. Nah, atau wangsa apa gitu ya. Nah, contohnya sehingga di situ akan kelihatan. Jadi nanti atau dari golongan agama apa gitu bisa terlihat gitu ya. Nah, jadi kalau Hindu pun ada Hindu Siwa, Hindu nanti Wisnu dan sebagainya. Nah, jadi sama ketika zaman purba itu ada ketika menetapkan hunian itu belum sah kalau di atas bukitnya itu tetapkan ditancapkan itu apa menhir gitu. Dan gunungnya atau bukitnya dianggap sebagai satu punden. Ya, atau perempuan laki-laki ditancapkan di atasnya. Nah, itulah sah menjadi kehidupan. Jadi hunian ini adalah untuk simbol kehidupan gitu ya. Nah, gitu. Jadi baru itu sah gitu ya. Nah, sah. Nah, ini dan yang menarik ternyata adalah pola-pola hunian yang ada di 29 titik itu gitu ya. Itu berkorelasi ya dengan kebudayaan berikutnya. Ya, jadi kenapa gitu kan itu hunian purba. Iya, betul. Tapi kenapa pola apa hunian purba itu menjadi tolak ukur atau menjadi pedoman tata ruangnya orang-orang Sunda di zaman nanti Hindu Buddha gitu. Yang selanjutnya gitu ya. Gitu. Nah, contohnya. Itu ada disebut dengan naskah sisa kandang Karesian. Nah, ini mengatur mana yang tidak boleh dibangun, mana yang akan harus menjadi tempat-tempat istimewa. Nah, itu ada lihat tuh, ada geludra ngupuk. Nah, jadi nanti ada hunian-hunian yang berorientasi pada lembah yang sifatnya geludra ngupuk. Kemudian ada pancuran emas, itu diapit 2 sungai. Pancuran emas ya. Kemudian nanti ada Satria Laku miring ke selatan. Nah, jadi kenapa ada di utara? Karena miringnya ke selatan. Oh iya, menghadapnya. Nah, itu juga menjadi aneh gitu kan. Nah, padahal ini kan hunian purba dulu gitu. Sebelum orang Sundanya punya naskah istilahnya gitu ya. Sebelum punya naskah, tapi si lokasi hunian purbanya udah seperti itu gitu. Ini menarik gitu ya. Berarti gejala terkait dengan kebudayaan lama itu. Jadi kebudayaan Sunda yang generasi klasik ini sebetulnya pondasinya ada di zaman prasejarah gitu. Ya, itu membuktikan bahwa karena lokasi-lokasi hunian purba itu tepat di lokasi-lokasi seperti Bulan Purnama, kemudian Gajah Palisungan gitu ya. Nah, itu daerah-daerah yang betul-betul teridentifikasi menjadi Nir Malaning Lemah. Jadi tempat-tempat istimewa yang dianggap punya chemistry, punya semacam spirit yang tinggi gitu, feng shui yang baik. Yang baik gitu, lah ya. Ya, nah ini kalau kita baca paling dekat nih. Ini kita kan orang Ujung Berung ya. Di Pasir Luhur ya. Tinggal dulu. Jadi kalau yang orang Ujung Berung kira-kira Katongwa Saeutik gitu ya. Katongwa Saeutik. Nah, ada tempat yang Pilajip gitu ya, Bongkor. Atau sekarang ada Saung yang Sreng wisata apa di sana? Yang Seeng yang Sreng. Gitu ya, Seeng yang Sreng gitu. Nah, itu justru zona prasejarah. Nah, jadi berdasarkan penelitian von Koningswald sama Roplets gitu ya, itu awalnya saya informasinya dari literaturnya dulu. Jadi ternyata di Bukit Utara Babakan Cianjur, Pasir Luhur bagian barat laut, Pasir Luhur bagian timur laut, bagian tengah barat daya, Cinangka 2 barat, kemudian Pasir Bongkor bagian timur, nah gitu kan. Nah, kalau kita menelusurinya oleh peta sekarang itu akan agak sulit. Iya. Karena Pasir Luhurnya ngegeblek gitu. Nah, tapi ternyata kalau kita menggunakan peta lama itu ada angka-angkanya. Oh, ada angka-angkanya. Jadi peta posisi titiknya tuh jelas gitu ya. Jelas gitu ya. Jadi makanya saya menggunakan peta ini contohnya nih. Tuh ada Cinangka gitu ya. Cinangka. Kaki 266. Ya kan itu ya. Terus kemudian Pasir Luhur.
Nah, terus kemudian macam-macam tuh kan titik-titiknya, terus ada tanda-tanda yang tadi ada batu, ada bermacam-macam tuh, ada titik-titiknya. Jadi informasi ini cukup lengkap di dalam peta ini, sehingga kita tinggal telusuri di lapangannya seperti apa gitu ya. Sebenarnya yang memudahkan kita mencari adalah sebenarnya peta lama begitu. Peta lama ya, ini contohnya. Nah, jadi kita lihat nih Roplex ya, kita bedah penelitian Roplex ya. Roplex. Jadi yang di ujung berung nih, orang ujung berung harus tahu nih ya. Nah, ini contohnya. Kalau jalan-jalan ke atas, di atasnya seenyeng-sereng gitu, banyak batu. Banyak batu ya. Nah, itu ternyata bekas hunian purba ya. Nah, yang disebutkan oleh Roplex tadi. Ini contoh intinya. Nah, ini temuannya. Nah, ini termasuk yang melimpah. Oh, di lokasi ini tuh ya? Melimpah gitu ya. Kalau sekarang kita itu sudah tidak menemukan. Tapi untung waktu zaman Roplex itu masih ada gitu ya. Masih ada, sehingga tercatatlah dengan baik begitu ya. Di pasir luhur, barat laut dan timur laut. Nah, ini Roplex menemukan obsidian, batu asah poles, pecahan kapak dalam jumlah melimpah tuh. Jadi perkakas terhadap pecahan kapaknya dari batu itu melimpah banyak gitu. Kemudian yang menarik ada cetakan logam. Jadi batu-batu cetakan logam. Jadi sudah mulai masuk generasi untuk logam. Berarti kan ini sudah merupakan gejala kemajuan ya. Dan kemudian ternyata ada serpih pecahan tembikar dalam jumlah melimpah tuh. Teknologi sudah masuk berarti ya. Jadi udah tembikar, udah ada keramik segala macam tuh. Keramik. Nah, yang menarik ini tuh keramik ini kan berlangsung. Jadi dari generasi purba kemudian digunakan kembali oleh pada masa klasik, masa hidup Buddha, kemudian sampai abad ke-16. Jadi temuannya menyimpulkan bahwa titik ini tetap eksis menjadi pemujaan gitu. Gitu kira-kira kira-kira dari pemujaan manusia purba ya, kemudian digunakan oleh pemujaan-pemujaan pada masa hidup Buddha begitu gitu ya. Jadi itu ininya. Pasir luhur tengah nih obsidian, batu asah, cetakan logam, serpihan keramik setempat. Kemudian yang di depan tuh obsidian. Jadi yang terlalu banyak itu di barat laut ya gitu. Nah, ini yang mungkin kalau di Pilajit ke atas dikit itu ada makam. Nah, ini disebut dengan tadi ya. Bukan, tadi ya. Yang ini menarik ini benar-benar dekat dengan Gajah studionya Gajah Perkasa nih. Nah, foto yang sebelah kiri adalah peta yang kira-kira 50 meter dari sini. Oh, ini tuh. Nah, ya, ini puncak bukit disebut dengan puncak bukit dari Cigiringsing. Nah, Cigiringsing, kemudian di bawahnya kan ada mata air ya. Betul. Cigiringsing itu, hunian purbanya di antara itu. Di antara, jadi sekitar mata air lah, sekitar situ lembahnya itu. Tapi puncak pemujaannya ada di sini di puncak Cigiringsing. Dan ini satu klaster. Dengan nanti ada kalau berkembang menjadi situs Patamon. Jadi kalau di zaman ke depan nanti akan menjadi di zaman nanti kopi gitu ya. Di zaman kopi. Jadi karena Cigiringsing itu penuh dengan air. Mata airnya luar biasa dan Gringsing itu adalah air penyembuh. Kemudian pada zaman periode klasiknya bahkan mungkin sudah kolonial itu dijadikan tempat spiritual ya untuk berkontemplasi, kemudian penyembuhan. Nah, bahkan spiritnya di sana. Nah, sambil minum kopi gitu. Nah, yang menarik nanti ini di Jatiluhur nih. Jatiluhur ini adalah di Balai Perkebunan Sinanglaya. Pas di lokasinya kantor ini. Oh gitu ya? Di tengah-tengah kantor. Di tengah-tengah kantor. Ya, dekat kantor. Nah, itu di bawahnya ada mata air yang luar biasa disebut dengan Sekebunar. Nah, di antara tadi ya, makanya di daerah sana itu menjadi balai pembibitan kopi. Karena di situ nanti ada di cerita berikutnya itu akan menjadi perpaduan antara spirit ya, kemudian keberadaan mata air ya, dengan tadi mata air yang luar biasa gitu ya. Kemudian satu lagi kehadiran kopi itu menjadi namanya situs Patamon di sini. Nah, ini. Jadi zaman purba itu temuannya obsidian, serpih dan tembikar. Ini satu klaster ya. Nah, ini juga di kalau di Pasir Impun ke atas ya, itu sekarang ada perumahan Bandung City View ya. Bandung City View betul. Nah, itu dulunya adalah satu tempat
purba di sana gitu ya, yang ditunjukkan oleh Robles gitu ya. Tapi kita masih bisa melihat keberadaan mata airnya. Nah ini ya mata airnya. Situs Sekekondang. Sekekondang ya, Sekekondang. Nah, yang atas itu pas perbatasan Kota Bandung, itulah Cibentar yang sekarang jadi lapang futsal. Lapang mini soccer ya. Iya. Nah, itu di atasnya itu ada bukit. Nah, bukitnya itu disebut dengan itu tuh yang bulatnya apa? Peninggalan batu-batunya. Oh, kok bulatnya ini ya apa? Itu ya. Bagus ya. Apa? Nah, itu jumlah banyak masih temukan di sana. Oh, iya. Jadi obsidian ya ini. Nah, ini temuan dari Robles, kemudian kita verifikasi di lapangan seperti ini. Nah, salah satunya lah keberadaan mata air seperti ini. Dan ini nanti akan berkembang menjadi peradaban Arca Manik nanti. Ya, nanti kemudian hari akan berkembang menjadi peradaban Arca Manik. Sama ini penyandaan ya, penyandaan. Ini yang paling masih utuh ya, paling masih utuh. Dan ini belum tersentuh ya. Tersentuh sih sudah, tapi belum. Yang menarik ini tengah-tengah pesantren sekarang. Pesantren mana? Ada di Penyandaan itu sekarang menjadi komplek pesantren. Iya. Tapi pesantren tidak mengganggu keberadaan situs tersebut. Bahkan situs tersebut dipelihara, eksis ya, dijaga oleh pesantren tersebut, dipagar dan kemudian. Nah, ini dan luar biasanya Robles menemukan ini jumlah-jumlah yang melimpah. Ya, dari obsidian yang melimpah, cetakan logam sampai ke keramik Cina abad 15-16 gitu ya. Jadi pemujaan-pemujaannya berarti sudah dari mana-mana, mengorganisir wilayah betul, kan. betul. Nah, bahkan ini jumlahnya melimpah. Gitu ya, jumlah melimpah. Jadi mungkin dulu juga terkenal barangkali. Terkenal gitu. Berarti kalau melihat seperti ini kan dari artefak yang ditemukan terindikasi ya bahwa memang utama ujung berung itu, kawasan ini terutama itu terkenal. Tempat spirit. Ya, sebagaimana Huyung Warang kan, tempat lereng gunung yang keramat. Betul. Apalagi dengan adanya teknologi terbaru yang di zaman klasik ya, seperti besi, perunggu segala macam, berarti kan pada masuk ke situ itu ya. Nah ini contoh ya itunya apa. Jadi kalau kita rekonstruksi seperti ini. Nah ini juga sama di. Sorry ya, tadi hunian purba itu ini yang menjadi pondasi Bogi ya? Ya. Ini pondasinya ya. Jadi ini sketsanya lah. Sketsanya lah, kurang lebih seperti ini. Yang tadi dibilang bahwa ini disatukan di atasnya itu yang itu. Bukan. Ini salah satu bentuk menhir. Oh, menhir. Iya. Oh, iya. Jadi punden berundak dan menhir yang masih relatif utuh adalah yang ada di Penyandaan. Ini contoh yang masih ini ada fotonya nggak tadi? Yang sebelumnya ya. Yang ini. Yang ini. Fotonya yang ini ya. Foto asisinya ini, kalau sketsanya seperti ini. Oke. Nah, ini yang paling bawah nih, di bawah Kotus 50. Dan orang tidak menyangka. Dan saya menemukannya di buku Robles gitu ya. Iya. Nah, saya temukan pabrik Arjasari. Jadi ada tentunya tuh ditemukan di pabrik Arjasari. Nah, pabrik Arjasari yang mana? Itu kita tidak menemukan. Di peta lama ternyata masih ada pabrik Arjasari. Nah, ternyata yang di depannya mie ayam Jamaras. Mie ayam Jamaras itulah ya tempat lokasi ini. Lokasi. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau kita masuk ke dalam pabrik tersebut, pabriknya nggak berani membongkar ini. Gitu ya. Betapa kekuatan lama itu. Jadi kuncinya sebenarnya konservasi itu ketika kita menganggap itu bernilai gitu ya. Betul. Ya, nah ini contoh gitu ya. Sehingga pabrik sendiri sampai sekarang nggak membongkar lokasi tersebut gitu ya. Itu contoh-contoh ini baru ya. Nah, terus ini yang di Pasir Layung teh kira-kira kalau kita naik dari Padasuka ya. Padasuka. Nah, nanti kita akan menemukan yang menarik itu ada di bukitnya ada mata air, ada sungai, kemudian di sini ada rata-rata menjadi makam. Rata-rata jadi makam ya. Nah, rata-rata jadi makam ya kemudian. Nah, ini yang orang bilang disebutnya cartil ya. Ya, cartil ya. Nah, itu istilah sekarang. Di dalam buku Robles-nya itu adalah disebut dengan Pasir Kiara Janggot. Ya, gitu, Pasir Kiara Janggot. Saya berpikir di mana ini Pasir Kiara Janggot, ternyata pas kita telusuri ternyata di Cartil. Nah, ini menarik nih posisinya tuh. Sampai sekarang di tengah kebun dia tidak menghancurkan itu. Iya. Ya. Artinya itu 7x7 meter ya kira-kira pundennya itu. Dibikin tangga gitu ya. Tangga, kemudian di dalamnya ada batu ya. Cuma kesalahpahamannya itu sering dibuat jadi makam Islam. Gitu. Padahal harusnya
alami saja batu-batu asli saja, karena aslinya nggak begitu gitu. Aslinya ya batu-batu seperti yang paling ideal dan masih utuh adalah tadi yang penyandaan tadi sebenarnya. Tapi sekarang sering dimodif gitu. Soalnya kuncennya malah di pondasi jadi kayak makam gitu. Padahal bukan, itu altar dan menhir sebenarnya ya. Iya. Tapi yang menhir akan jadi padung gitu. Ya gitu. Ya ini fenomena perusakan situs sebenarnya. Ya gitu. Nah ini sama ya, nanti di Kampung Tugu. Kalau Kampung Tugu itu beberapa kilometer sebelum Puncak Bintang. Puncak Bintang. Nah ini juga melimpah ini. Ya ada oksigennya jumlahnya melimpah. Kemudian. Tapi sampai sekarang itu masih ada? Nggak ada. Oh udah nggak ada ya? Ada. Si artefaknya itu? Artefaknya nggak ada. Nggak ada sama sekali gitu. Tapi kalau bekas-bekas batu masih ada. Oh bekas-bekas batu ini masih jadi ada. bangunannya sudah hilang, apalagi temuan ini sudah hilang gitu ya. Tapi lokasinya masih ada di dalam peta itu aja. Informasi dan masih ada dalam peta. Nah ini yang sama ya. Sama di Pasir Layung Barat yang ini tadi ya. Kemudian ini yang tadi Pasir Soang tadi ya, yang ada batu nyusun itu. Nah ini kita lihat nih, itu sudah gundul tuh, sudah jadi perkebunan ya. Tapi kita lihat tuh, itu yang rukun itu tidak diganggu. Jadi konservasi itu ternyata adalah ketika kita menganggap itu bernilai gitu ya. Betul. Ketika kita punya nilai di sana, maka dijadikan apapun tidak. Nah ini industri Pakarang sama ya. Ini yang jadi kordon. Nah dianggap melimpah itu karena gini, oksigennya jangan lupa melimpah tuh. Batu asah, kemudian bentuk cetakan logamnya melimpah. Jadi kan ada industri logamnya juga. Serpihan pecahan tembikar membuat tembikar, jadi melimpah gitu. Ya guci-gucinya melimpah tuh kan. Apa industrinya mungkin di sini juga ya? Iya, makanya ini ya, dan periodenya berlangsung dari mulai abad 9 sampai ya di zaman klasiknya sampai abad 18 ya gitu ya. Jadi luar biasa ini digunakan 9 abad ya. Ya, di masa klasiknya juga lama gitu ya. Kemudian maka ini beberapa masyarakat Dago itu berkeinginan untuk ini lestarikan gitu ya. Lestarikan. Nah, ini contohnya. Ini kan sudah jadi SD ya. SD. Tapi kita masih bisa lihat karena saya terus meneliti di sana. Dan saya berkeyakinan selalu ada apapun yang ketika itu dihancurkan oleh apapun gitu ya, selalu menyisakan jejak. Nah, ya karena di dalam Quran itu kan sama ada pasti ada jejak untuk dibaca untuk generasi berikutnya. Salah satunya ini di belakang masjidnya itu ada makam. Nah, jadi di belakang SD dan masjid itu sebenarnya ada makam. Nah, SD-nya SD Kordon ya gitu. Nah, ini harapannya nanti kita bekerja sama dengan para pakar, inginnya ya ini nanti akan dipindahkan ke lokal SD-nya, akan dipindahkan ke luas 3,4 hektar. Dipindahkan lokasinya. Kita sudah ngobrol dengan masyarakat di sana, gitu ya. Kemudian jadi nanti sekolah alam SD-nya. Tapi dekat-dekat di sini, dekat-dekat lokasinya. Nah, kemudian itu jadi lebih luas karena 3,4 hektar. Nah, ininya di-clearkan menjadi laboratorium ilmiah, gitu, situs ilmiah. Gitu. Nah itu ya. Nah ini terakhir di beberapa yang memang dekat lagi ini Jadaria. Ini penelitiannya bukan roplets ini. Beda lagi. Ini orang kita, ya, masyarakat geologi Indonesia. Jadi menemukan di Cibiru atas, di yang ke atas nih. Nah itu ada temuan artefak purba tuh di ketinggian 800 mdpl. Namanya situs Jadaria, jadi pakai beliung dan sebagainya ya. Kemudian, nah ini yang menarik ada Culamega. Nah ini ya Culamega. Kayak Culametang ya. Saya dulu mencari-cari gitu ya, apa itu Culamega. Ternyata arti Culamega itu di mana-mana banyak gitu. Arti Culamega itu banyak, artinya lokasinya bukan hanya di sini gitu ya. Nah, mungkin akhirnya jadi tradisi gitu ya. Nah, akhirnya saya melakukan penggalian awalnya titik itu. Maka saya rekonstruksi terlebih dahulu jalurnya. Jalur kunonya, kemudian menemukan lokasi di mana. Dan akhirnya ketemulah di Kampung Legok Nyenang. Nah, Legok Nyenang. Nah, akhirnya ketemulah dengan Pak Asep dan sebagainya. Saya hampir 5 kali lebih di sana saya melakukan bolak-balik di sana.
dalam penggalian sampailah pada titik di mana informasi bahwa tahun 80-an itu ternyata ada patung kepala kerbau. Oh, di situ tuh ya? Kerbau ya, dengan tanduk besar di situ, sudah rusak, dikelilingi patung-patung. Tapi patungnya itu batu. Batu. Oh, batu. Okay. Jadi patung Polinesia. Jadi kalau pasir nyebutnya boneka. Kalau tidak mirip manusia, jadi bentuknya nggak rapi. Gitu. Jadi Polinesia lah nyebutnya. Tapi kalau masyarakat atau Pak Asep di sana nyebutnya boneka, mirip boneka katanya. Kedua tangan memegang dada, sidakapnya, namanya. Ada 6 patung yang diangkut menggunakan kolbak, dan jadi diambilan. Ada yang ngambil gitu maksudnya. Oh. Tapi dia sejak kecil, dan itu diperkuat oleh keterangan Pak Uye ya, ke kolot di Acamanik gitu ya. Dia waktu zaman remajanya dia suka nendang patung di situ. Di situ jadi gelutukan dari sana ke air gitu. Jadi emang jadi apa, main ke sana teh bukan nama ya suka melihat patung-patung yang berserakan gitu ya. Jadi lama-lama ya bisa kita coba gali, kemudian direkonstruksi gitu ya. Iya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini gitu. Nah, jadi tadi ada serpihan. Nah, patungnya dibawa oleh tadi ya, diambil tahun 80-an. Kemudian nah si batu-batu dan pecahan tanduknya itu diambil dijadikan di situ makam, padung makam. Jadi ada tokoh masyarakat di sana. Kemudian akhirnya memanfaatkan spirit dari tanduk itu menjadi padung lah istilahnya gitu ya. Padung. Maka jadi menurut keterangan ini berasal dari sana katanya. Jadi aku rekonstruksi, dan akhirnya ini cukup besar, hampir 8 ya, tanduknya itu sekitar 80 meteran, 80 cm lah. Oh, 80 cm ya, tanduknya tuh. Tanduknya sendiri gitu. Oh. Gitu ya, tanduk. Jadi besar sekali. Kalau itunya juga patung-patungnya bervariasi antara yang 30 sampai 60 cm gitu ya. Tingginya. Itu menurut beliau. Nah, ini yang kemudian di bawahnya ditemukan batu-batu keong tadi. Iya. Sebagai hunian teh. Ya, nah, ini contoh yang mungkin belum diteliti, tapi tidak jauh dari pola yang hampir mirip gitu ya. Iya. Ini juga kita temukan ada batu tumpang. Itu di kira-kira sekarang ada di di masjidnya ini. Masjidnya satu lagi, masjidnya yang tempat ibadah haji itu Kiblatur ya. Oh. Nah, itu ada masjid yang pusatnya di sana, kemudian sebelah atasnya itu ada batu ini. Ada batuan ini. Ini batu tumpang. Ini apakah ini secara alami atau memang sengaja? Oh, alami, tapi gitu. Nah, jadi yang tadi tradisi, dan ternyata di dalam peta lama yang tadi yang disebut dengan ini ya, itu namanya Bukit Cacar Munding. Nah, Cacar Munding. Ya, jadi saya menemukan lokasi Culamega itu ternyata di petanya itu Bukit Cacar Munding. Jadi tempat penyembelihan kerbau gitu. Tradisi menyembelih kerbau persembahan zaman dulu atau menyembelih kerbau di sana gitu ya, persembahan. Nah, kemudian makanya disebut dengan Bukit Cacar Munding ya. Dan memang ininya nanti ada bentuk patungnya kerbau ya. Gitu, dan itu tradisi lamanya disebut dengan tradisi menyembelih kerbau gitu ya. Di zaman purba ada seperti itu kan. Itu sama dengan yang terjadi di sekitar beberapa tempat akan ada tradisi menyembelih kerbau gitu ya. Nah, jadi menarik sekali lah itu. Wah, subhanallah ya. Sahabat Uber TV, dari penjelasan yang cukup detail dari Kang Igun tadi, kita juga sudah mulai memahami betapa perkembangan peradaban ya dari dulu semenjak Danau Purba, kemudian bagaimana manusia-manusia atau mungkin masyarakat pada zaman itu juga mereka betul sudah mengorganisir wilayahnya ya, sehingga membentuk pola-pola ruang yang ada di sana. Tapi kita ini semakin penasaran lagi nih ya, bagaimana nih kelanjutannya. Ada zona-zona yang lain. Ada zona-zona yang lain di bagian sepertinya. Tadi baru hunian. Baru hunian. Oke. Ada zona Zona. Tapi sepertinya ini kayaknya kita di bagian berikutnya kita akan lanjut ke zona religi purba. Oke. Terima kasih sahabat Uber TV. Kita lanjut lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.